Berlokasi di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raya Condet, Gedung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sekolah ini didirikan di tanah seluas 5.500 meter persegi. Saat ini, SMK Negeri 22 Jakarta memiliki 4 program keahlian atau jurusan, yaitu Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, dan Teknik Komputer dan Informatika, serta memiliki 5 konsentrasi keahlian, yaitu Bisnis Digital dan Retail, Manajemen Perkantoran, Akuntansi, dan Teknik Komputer dan Jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin, bertugas di Satuan Pendidikan SMK Negeri 22 Jakarta, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya mahasiswa dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor peserta 317233002570 dengan nomor induk mahasiswa 4250014608. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025 akan membuat video pembelajaran dengan tema bahaya narkoba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya bahagia banget hari ini. Iya. Berarti kemarin kenyang banget pakai makan MBG ya? Wah, luar biasa. Baik anakku sekalian, hari ini alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillah karena kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita yang kemarin, baru pertemuan kedua dan sekarang pertemuan ketiga tentang apa judulnya hari ini, tentang apa? Narkoba. Baik, anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan rutinitas kita. Ya, satu orang mimpin doa. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sehat ya? Hari ini ada yang nggak masuk? Ada? Baik, ini ada surat izinnya ya. Baik, sebelum kita mulai, untuk memastikan semuanya siap belajar dan juga mengetahui siapa saja yang tidak hadir, kita akan absen dulu ya. Baik, kita mulai dari Alia Putri. Hadir ya. Anindita. Anissa. Ada Anissa? Tabisen ya. Oh, jaga Bisen. Anissa Nasifah. Baik. Cahaya. Sip. Chelsea. Baik. Baik, alhamdulillah. Ada 2 yang tidak hadir karena sakit. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan yang sakit hari ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita seperti biasa buat membangkitkan semangat kita belajar, kita akan yel-yel 2-2 atau sekolah kita dulu. Kemana? Setuju? Setuju. Baik, mulai ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK 22 luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sip. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan memperlihatkan materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini, gitu ya.
Sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, bahwa materi minggu depan atau hari ini adalah tentang narkoba. Sebelumnya belajar apa? Perkelahian antar dan apa lagi? Minuman keras. Betul sekali. Baik, anak-anakku sekalian, ada yang bisa nggak ngulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari tentang tawuran, dampak-dampaknya? Tadi kan udah disebutin ya, tadi dampak bagi diri, kemudian dampak bagi, kemudian ketiga dampak bagi. Baik, siapa yang bisa menyebutkan dampak bagi diri sendiri? Pas banget. Kira-kira apa? Pertama putus sekolah. Dua menyebabkan kematian. Bapak tepuk tangan dulu dong buat teman kita ya. Salah satunya ya di lingkungan keluarga. Siapa yang bisa? Oh sip. Pertama itu mencoreng nama baik keluarga. Pertama mencoreng nama baik keluarga. Terus apa lagi? Kehilangan anggota keluarga. Kehilangan anggota. Kan kalau tawuran itu kan ada yang meninggal ya? Ya, kalau kehilangan kan kita pasti orang tuanya sedih. Ya, dua dulu. Kemudian di lingkungan sekolah. Silakan. Yang pertama itu dijauhin teman. Dijauhin teman-teman. Yang kedua dikeluarin dari sekolah. Dikeluarin dari sekolah ya. Sedih nggak kalau kita dikeluarin dari sekolah? Karena orang sekolah aja punya ijazah S1, S2 dan S-teller sekalipun. Ya kan? Kalau memang dia melamar kerja, belum tentu dapat kerja. Apalagi kita yang dikeluarin dari sekolah, nggak punya ijazah. Aduh, ada yang tahu dampak lain nggak yang lebih berbahaya? Saya Pak, Ya, silakan. di penjara. Beuh. Tawuran ketangkap warga kan otomatis kita dibawa kantor polisi Pak. Waduh, ngeri banget ya. Ada pasal-pasalnya Pak. Sip, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua deh ya. Berarti kalian alhamdulillah karena belum amnesia terhadap materi yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Baik, sekarang Bapak akan perlihatkan kalian materi kita hari ini. Ya, tentang apa? Narkoba. Udah kelihatan belum? Berarti masih normal. Udah kelihatan belum? Iya ya. Kok belum kelihatan ini? Simsalabim. Baiklah, kita akan lanjutkan. Nah, hari ini kita fokus pada materi yang akan kita bahas. Kalau kemarin sudah tentang tawuran, kemudian tentang apa lagi? Minuman keras. Sekarang tentang apa? Narkoba. Ya, ini ada salah satu gambaran ya. Akan berbahaya sekali kalau pelajar lakukan ataupun narkoba. Setelah kita belajar, tujuan pembelajaran kita wajib kalian pahami ya. Yaitu yang pertama, nanti kita akan ada studi kasus yang akan Bapak beri. Nanti kalian akan membentuk kelompok sekitar 4 kelompok, di mana nanti kita akan memecahkan salah satu masalah terkait dengan narkoba. Nanti bentuk kelompoknya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa membuat konten. Ya nanti kerja kelompok lagi, nanti kalau memang keburu waktunya kita kerjakan. Yaitu membuat konten tentang pencegahan narkoba. Tugas kalian nanti bikin Twibbon. Tahu Twibbon kan? Nanti pasang di WA-nya masing-masing dan kirim ke media sosialnya masing-masing. Setelah itu nanti silakan di screenshot, kemudian nanti kirim ke grup, nanti kita akan nilai. Gitu ya. Baik, selanjutnya kalian harus paham bagaimana agama kita melarang tentang narkoba. Jadi nanti kalian tahu dalilnya dalam Al-Quran apa aja, dalam hadisnya apa aja, dan fatwa ulama tentang larangan narkoba apa aja. Itu harus paham ya. Oke, dan kemudian membiasakan sikap taat pada aturan, kemudian peduli sosial dan tanggung jawab dan cinta damai. Bisa dipahami? Baik, sekarang
kita akan membentuk 4 kelompok. Nanti setelah itu, setelah duduk berdasarkan kelompok masing-masing, Bapak akan memberikan materinya. Oke, siap? Baik, dimulai dari sekarang. Silakan buat kelompok sesuai dengan karakter dan keinginan dan pokoknya senyaman mungkin. Silakan, mulai. Baik, anak-anakku sekalian, sudah siap dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, Bapak akan namakan kelompok. Yang ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Kita mulai karena kita di Indonesia, tentunya yang paling pertama akan kita bahas bahaya narkoba di Indonesia. Jadi kelompok 1 kalian bahas, cari artikel terkait dengan bahaya narkoba di Indonesia. Kemudian ini Meksiko ya, jadi kita mau coba ambil sampel dari negara Eropa, di mana Meksiko terkenal dengan narkobanya ya, ada Texas itu bahaya banget. Nah, jadi kalian bahas, cari artikel tentang bahaya narkoba tingkat pelajar di Meksiko. Nah, kita juga ingin mengambil sampel dari Timur Tengah, biar adil ya, kalau tadi di Indonesia dengan bagian timur, ini bagian tengah, tadi ada Eropa ya. Nah, ini khusus membahas narkoba di Arab Saudi. Kita ingin coba tahu sebetulnya di Arab Saudi seperti apa sih narkoba, penerapannya di pemerintah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita ambil 2 dah di Eropa. Ini kita coba bahas negara yang paling terkenal yaitu Amerika Serikat. Jadi kalian nanti akan bahas tentang bahaya narkoba di Amerika Serikat. Nah, kalian cari artikel tepatnya terkait dengan narkoba di lingkungan pelajar. Saya pahami? Baik. Kalau begitu silakan kerjakan sekarang, buat PPT-nya, nanti silakan tampil nanti di depan untuk mempresentasikan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan kerjakan. Baik, anak-anakku sekalian, apakah sudah selesai? Belum. Baik, kita beri waktu sekitar 5 menit lagi ya. Oke, anak-anakku sekalian, apakah sudah selesai? Sudah. Wow, luar biasa. Baik, kita tepuk semangat dulu dong. Ya. Oke, kita lanjut dengan mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan terkait dengan bahaya narkoba. Tadi sudah kita bagikan di sini di Indonesia, Meksiko, Arab Saudi, dan juga Amerika. Tentu saja kita harus tahu dulu, ya. Tadi materinya kan yang terbaru ya tentang bahaya narkoba di Indonesia ya. Kita akan presentasikan bagaimana bahaya narkoba antar pelajar di Indonesia. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dong. Silakan kelompok 1. Tadi sudah dikirim PPT-nya belum di WA? Udah? Kelompok 1 silakan maju sambil Bapak siapkan. Baik, yang lain silakan fokus untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 1 tentang apa tadi? Bahaya narkoba di Indonesia. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bahaya narkoba di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Widianti, absen 11. Saya Salma Aliza, absen 21. Saya Fadila Kamila, absen 19. Saya Dinita Dia Putri, absen 2. Saya Clarissa Santika Rifki, absen 9. Di sini
pertanyaan setelah kita menyaksikan video tadi. Selesailah materi kami yang kami bawakan. Apakah ada pertanyaan? Baik, dari kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fidya Fiansa dari kelompok 4. Izin bertanya. Setelah melihat presentasi kalian tadi, kami tidak menemukan adanya persentase jumlah pengguna narkoba bagi pelajar di Indonesia pada tahun 2025. Saya izin bertanya, berapa persentase pengguna narkoba terhadap pelajar di Indonesia pada tahun 2025? Baik. Oh, tepuk tangan dulu, pertanyaannya cakep banget ya. Jadi tadi ada pertanyaan. Tadi belum dilihat presentasi jumlah pengguna narkoba antar pelajar di Indonesia tahun 2025. Jadi pertanyaannya, berapa jumlah presentasi pengguna penyalaan narkoba antar pelajar di Indonesia tahun 2025? Berarti tahun ini. Baik, silakan. Apakah mau cari jawaban dulu? Silakan. Kami berdiskusi dulu ya. Baik, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Firly kelompok 4. Persentase penggunaan narkoba terhadap pelajar di tahun 2025 itu berdasarkan dari BNN, Badan Narkotika Nasional, itu jumlah penyalahgunaan narkoba menjadi 1,7% atau terdapat sekitar 3,33 juta pelajar yang terjerat narkoba. Baik. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Baik, alhamdulillah setelah kita menyaksikan presentasi tadi ya, lintas negara terkait dengan penyalahgunaan narkoba antar pelajar, kita bisa paham bahwa ternyata tingkat penggunaan narkoba itu lebih tinggi disebabkan karena kurangnya keimanan yang ada dalam diri pengguna ya. Kita lihat tadi setelah presentasi dari Arab Saudi, malah justru di sana penggunaannya 0,01 ya. Hampir tidak ada penggunaan narkoba di Arab Saudi. Dan setelah kita lihat presentasi tadi, ternyata penyebabnya karena di sana memang menggunakan hukum Islam sebagai undang-undang. Nah, kita juga lihat di Indonesia, ternyata persentase penggunaan narkoba tadi kalau nggak salah 1,7% ya. Artinya itu cukup besar. Padahal kita di Indonesia dikenal dengan negara yang mayoritas Islam. Cuma karena memang kita tidak menggunakan Islam sebagai undang-undangnya, nah, jadi kita ini berada di moderat ya, di tengah-tengah. Makanya karena kita belum terlalu betul-betul meyakini bahwa agama kita melarang, mengharamkan, bahkan mengancam neraka terhadap penggunaan narkoba, maka masih banyaklah pengguna narkoba. Baik, anak-anakku sekalian, tadi untuk pelajarannya udah bisa dipahami semua? Baik, sebagai penutup, Bapak akan memberikan tugas di mana kalian nanti ada pada poin kedua ya. Nih, kalian buatlah konten berdasarkan kelompok yang tadi, kemudian terkait dengan postingan ke media sosial tentang bahaya pengguna narkoba. Bisa dipahami? Nah, kalian nanti bisa kerjakan di rumah, kemudian nanti setelah itu hasilnya kalian bisa kirim ke Bapak dan silahkan langsung share, baik itu di WA grup teman-teman, di kelas, di Facebook, semua pengguna Facebook kan? Nah, silahkan share postingan itu, kemudian screenshot, lalu itu kirim kembali ke Bapak untuk diberikan penilaian. Itu kira-kira ya? Baik, karena pelajaran hari ini kita cukupkan, karena waktunya sudah selesai, marilah kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu barokah buat kita semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okay, see you next week.